Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang rasanya bertemu teman-teman kembali di apa namanya mata kuliah penulisan public relation. Semoga teman-teman tetap sehat. Kemudian kita akan mulai pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, agak flu dikit, jadi mungkin suaranya agak terdengar apa namanya ngebas gimana gitu. Nah, ya, pada pertemuan kali ini saya coba akan share screen. Oke, kita akan melihat sesuatu di pertemuan pagi hari ini, yaitu tentang produk selain rilis tentunya bagi seorang PR. Jadi, teman-teman, di sini kita tahu bahwa iklan adalah salah satu sarana promosi terbaik, efektif. Kemudian dari waktu ke waktu teknologinya itu semakin canggih ya. Bahkan aplikasi pun bisa digunakan sebagai iklan. Nah, dan bahkan banyak yang terlibat dalam pembuatan iklan. Contohnya ada teknologi yang digunakan, kemudian manusia yang menggunakan, pesan yang digunakan dan sebagainya. Lalu, mengapa kok di sini saya sematkan kata "dan" di antara iklan dan public relation? Begini, di pertemuan yang lalu kita sudah berusaha untuk membedakan mana yang advertising atau iklan, mana yang PR. Nah, sekarang kita coba gabungkan itu. Kenapa? Karena sekali lagi, ketika public relation itu membangun sebuah citra, maka tidak mungkin tidak dia melibatkan marketing. Tidak mungkin tidak dia melibatkan SDM. Tidak mungkin tidak dia melibatkan publik-publik internal dan publik-publik eksternalnya. Nah, di sini iklan dilibatkan, gitu ya. Makanya lahirlah yang namanya advertorial yang menawarkan produk, barang ataupun jasa secara halus. Kenapa secara halus? Atau biasa disebut soft selling, sebab tugas PR utama tadi itu membangun citra secara keseluruhan. Sedangkan nanti ketika dia melibatkan tim marketing itu mengurusi yang namanya iklan dan ambient medianya. Ambient media itu maksudnya adalah jenis-jenis media yang digunakan dalam iklan, entah itu baliho, luar ruang, di situ iklan dalam ruang, ada yang juga nanti memakai testimoni sebagainya. Itu tim-tim marketing. Nah, PR menawarkan satu konsep soft selling melalui advertorial. Kenapa begitu? Sebab kembali ke slide ini bahwasannya PR itu menancapkan benak bahwa dia bisa melibatkan orang ketiga untuk membangun citranya, tidak langsung direct message. Direct message seperti yang kanan atas, advertising. Sudah ganti orang ya, antara advertising sama PR, perhatikan. Jadi orangnya sudah ganti, yang di atas cowok, yang di bawah cewek. Nah, ini saya harap sudah clear konsepnya. Kemudian ketika dimasukin, oke, PR harus beriklan, maka perhatikan kata-katanya, tetap pesannya utama adalah orang yang baik hati. Walaupun dengan cara yang berbeda. Makanya advertising itu menggunakan hard selling atau pesan yang dihantamkan langsung ke konsumen. Kalau PR, dia soft selling. Bagaimana orang lain itu bisa dikenai pesan sehingga dia juga bisa mengutarakan pesan yang disampaikan oleh si PR tadi ke orang yang menjadi sasaran atau yang dinamakan customer. Gitu. Jadi tidak ada perdebatan di sini. Yang harus digarisbawahi, PR itu bisa beriklan dengan cara soft selling atau yang halus. Kemudian advertising dan marketing biasanya dia menggunakan hard selling. Nah, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut ya. Oke, jadi salah satu senjata dari public relation
writing atau menulis, itu adalah advertorial. Jadi periklanan yang disajikan dengan gaya jurnalistik, titik. Advertorial itu berasal dari kata bahasa Inggris dan sadurannya biasanya ya. Jadi ada kata advertising, iklan sendiri, dan editorial. Digabungkan menjadi advertorial. Jadi advertorial itu persuasif, mengajak. Nah, mengajak harus diingat, mengajak melalui media massa untuk mempromosikan sesuatu. Dalam hal ini konteksnya adalah barang dan jasa. Makanya adanya penggabungan antara iklan tadi itu, jadi persuasi ke publik melalui media massa, kemudian mempromosikan barang dan jasa, ditambahkan statement dari editorial. Nah, editorial di sini bisa diartikan PR, teman-teman. Kenapa? Karena ada opini yang sikap resmi dari redaksi. Jadi advertorial itu adalah iklan dalam gaya jurnalistik yang tujuannya untuk mempromosikan barang dan jasa yang disematkan pernyataan resmi atau opini yang resmi dari redaksi atau pesan yang resmi dari redaksi. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan serta mempromosikan suatu kegiatan produk atau jasa dari perusahaan kepada khalayak umum. Gitu. Jadi, fungsi utamanya selain menjadi iklan adalah menjadi pendamping, penerjemah sekaligus penafsir yang terdapat di media massa. Intinya apa? Intinya adalah ketika advertorial itu dibuat, fungsi utamanya itu bukan menjual sebenarnya, tapi menjadi pendamping dari iklan yang sudah dibuat tim-tim marketing tadi itu. Kenapa ada advertorial? Ini untuk mengimbangi bila mana produk atau jasa tersebut kurang diminati ataupun kurang diketahui oleh customer. Jadinya ada tafsirannya di sini. Begini, kita membayangkan ya, iklan dalam bentuk audiovisual atau video audiovisual. Jadi iklan produk X dia menggunakan model dari iklan tersebut, entah itu selebritis ataupun influencer dan sebagainya. Kemudian dia menawarkan satu pesan, belilah ini, kemudian terjangkau harganya, kemudian mudah didapatkan di mana saja. Itu iklan. Advertorial ini menafsirkan kenapa kamu harus membeli, kenapa harganya murah, adakah kualitas dari harga murah tersebut, dan sebagainya. Makanya advertorial ini untuk mengimbangi. Nah, si advertorial ini biasanya ditulis oleh seorang PR. Kenapa? Karena tadi di awal adanya pesan dari editorial. Yang intinya adalah pesan tersebut merupakan pesan yang resmi. Makanya teman-teman, jenisnya banyak. Ada advertorial produk, advertorial jasa, advertorial korporat, sampai advertorial pemerintahan. Produk clear ya, jadi dia akan membahas produk-produk apa saja yang disajikan, jasa juga clear. Nah, yang nomor 3 dan 4 nih, korporat. Jadi biasanya ini kalau rilis itu dia akan memberitahukan bahwa perusahaan tersebut ada kegiatan X dan Y after atau before rilis ya. Advertorial korporat tadi adalah bahasannya mengenai apa yang ada dalam kegiatan tersebut. Ingat, advertorial dan rilis bedanya cuma satu. Tadi, kata-kata di depan. Advertorial lebih persuasif daripada rilis. Rilis hanya memberitahukan ada kejadian apa atau ada kegiatan apa, tapi advertorial ini lebih kepada mengajak, persuasif. Makanya nomor 4 juga aktivitas di bidang pemerintahan atau potensi suatu daerah pasti dia akan menjual seperti desa wisatanya, potensi produk desa wisatanya. Kalau rilis dia lebih di sini ada desa wisata. Menampilkan produknya ini. Nah, kalau advertorial dia lebih
in-depth lagi. Kenapa? Karena pokok bahasanya berbeda. Yang satu hanya memberitahukan sebagai informasi, yang satu sebagai persuasif informasi. Jadi kalau yang satu memberitahukan berita daerah, bisa jadi, mohon maaf, desa wisata, bisa jadi yang satunya adalah produk dari desa wisata tersebut. Batik kah, makanan kah, kemudian apa namanya, sumber daya alamnya kah, daya terjunnya atau gimana, itu aparatur pemerintahan. Begitu juga korporat. Satunya kegiatan, satunya adalah fungsi dari kegiatan tersebut apa. Gitu. Ya, jadi ini adalah gaya bahasanya yang disadur dari gaya bahasa iklan. Jadi ada informatif, ada eksplanatif, ada interpretif, persuasif, kemudian ada influentif. Jadi mendorong adanya aksi reaksi dari khalayak untuk mengarahkan timbulnya satu tindakan. Persuasif tadi membujuk ya, lebih membujuk. Interpretif tadi menginterpretasikan informasi produk dan jasa. Lalu argumentatif lebih kepada memberikan argumen-argumen atau teori yang analitis. Kemudian eksploratif jadi lebih menjelaskan secara mendalam informasi yang diberikan pada khalayak umum. Nah, ini kenapa advertorial lebih disukai? Jadi lebih kepada fungsinya, ya. Nah, kita lihat di sini bahwasannya iklan dengan kaidah jurnalistis poin nomor 2. Jadi seperti memberikan pengalaman berbeda ketika menggunakan produk atau jasa tersebut dan itu merupakan fakta di lapangan. Kemudian lebih disukai advertorial, kenapa? Karena dari satu produk atau jasa tersebut atau informasi itu bisa dielaborasi dengan sangatlah banyak. Jadi tidak seperti iklan yang dia hanya bermain di mungkin menitnya, pesannya dan sebagainya di direct message. Kalau ini lebih di kupas habis tentang produk dan jasa yang tersebut. Potensinya besar untuk mencapai target penjualan, kemudian yang disukai oleh teman-teman perusahaan adalah cenderung lebih murah dibandingkan iklan display yang seperti baliho, kemudian brosur, advertorial lebih murah. Nah, ini contoh advertorial. Jadi ada suatu program dari Pertamina, kemudian dengan film, ya, film Peduli Negeri. Jadi dia ketika membeli Pertamina Dex atau Pertamax Plus kalau tidak salah pada waktu itu akan mendapatkan tiket nonton gratis film 5 cm pada saat itu. Nah, dan SPBU-nya sudah ditentukan. Jadi ada SPBU Jemur Sari, ada SPBU Jalan Dr. Sutomo dan sebagainya. Inilah advertorial. Yang dijual adalah program dari korporat, nomor 3 ya. Program dari korporasi dalam hal ini Pertamina, dia ingin mengadakan yang namanya subsidi bagi rakyat kecil dengan memberikan gift tiket nonton 5 cm yang filmnya juga merupakan representasi dari nasionalisme anak-anak muda pada saat itu. Satu, contoh advertorial. Ini juga, ini nomor 1 tadi ya, advertorial produk ya. Jadi kalau teman-teman di iklan, itu biasanya akan 1-2 menit membaca Denko dan sebagainya. Nah, di sini adalah dijelaskan kandungannya apa aja tuh, ada vitamin C, vitamin A, vitamin B2 dan sebagainya. Kemudian diperuntukkan untuk siapa, kemudian jenis produknya apa. Inilah advertorial. Jadi lebih kepada soft selling. Nah, apakah relevan dengan kondisi saat ini teman-teman untuk advertorial yang cetak tadi itu? Kita sekarang hidup bersinggungan dengan media sosial. Ya, makanya advertorialnya pun berubah.
bentuknya. Ini saya ambil dari tirto.id. Ini avatorial dengan model infografis. Satu lagi. Ya, ini. Jadi advertorial di sini adalah tadi ya kuncinya beriklan. Kemudian ada pesan resmi dari editorial. Dalam hal ini editorial adalah PR dari perusahaan yang membuat advertorial ini. Nah, kenapa harus berubah bentuk dari dua ini? Sebab kita juga harus memahami sasaran kita, kultur kita, apakah benar orang Indonesia itu mampu membaca teks dengan sangat banyak, ataukah kita harus dua tahap? Dua tahap itu seperti ini. Dua tahap ketika kamu buat infografis advertorialnya seperti ini, kemudian nanti ada teks advertorial lengkap yang disematkan di website resmi perusahaan dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Jadi di sini PR dituntut untuk adaptasi juga. Bahwasannya ada satu ilmu untuk mendukung kegiatan penulisan advertorial dengan menggunakan infografis. Itu ya. Tapi contoh ini perlu diingat tidak ada infografisnya sama sekali ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang infografis, mana yang advertorial, mana yang juga poster. Yang ingin saya katakan bahwa advertorial bisa digunakan dan dirubah bentuknya menjadi infografis dan poster public relation. Itulah kondisi saat. Nah, itu saja materi dari saya hari ini. Singkat, jelas, padat ya. Jadi, teman-teman nanti di e-learning jam 10 adalah kita akan belajar formula ANSPA, yaitu Attention Need Certification, untuk mengedit naskah yang sudah ditulis. Direction-nya nanti akan ada di e-learning. Kemudian, ini adalah formula yang digunakan teman-teman PR dari Alan H. dan Monroe, pakar komunikasi. ANSPA ini bagaimana badan teks nanti itu menampilkan pesan-pesan yang bisa membangkitkan perhatian, attention, kemudian yang memenuhi kebutuhan masyarakat, need based on, jadi berdasarkan need, kebutuhan, lalu bagaimana cara memuaskan kebutuhan tersebut atau certification. Jadi, ANSPA ini harus teman-teman perhatikan karena dia formula dalam penulisan baik rilis maupun advertorial. Ada juga yang kemarin raise dan sebagainya. Nah, saya hadirkan satu formula baru yaitu ANSPA. Di sini adalah bagaimana kepekaan teman-teman menulis based on riset yang teman-teman lakukan. Bagaimana pesannya membangkitkan perhatian, bagaimana kebutuhan masyarakat juga terakomodir dari dalam tulisan tersebut, sampai bagaimana caranya untuk memuaskan kebutuhan masyarakat tersebut. Itu ya. Jadi itu untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih sekali sudah menonton video ini. Mohon berikan komentar terbaik dan juga like dan subscribe untuk kemajuan pembelajaran kita. Nah, akhir kata kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman silakan menuju e-learning. Kita kembali diskusi dan jawab di sana. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Oke.